Bismillah Ustaz, bagaimana cara mengkondisikan hati di tengah terpaan ujian yang besar saat ini agar fisik kita mampu menjalani ibadah umroh dengan optimal? Qadarullah saat ini sedang sakit Ustaz, batuk berat dan leher kaku. Sudah berusaha pasrah kepada Allah dan berharap yang terbaik. Demikian Ustaz, mohon saran. Semoga merahmati Ustaz serta keluarga Ustaz. Maksudnya kondisi fisik Ustaz, maaf ya. Ya, saya nggak tahu ini masalahnya masalah hatinya yang bermasalah atau fisiknya yang sakit. Kalau tadi di atasnya kan bagaimana cara mengkondisikan hati yang di tengah terpaan ujian yang besar gitu kan? Hah? Nah itu hati diganti dengan fisik Ustaz. Oh gitu. Jadi maksudnya Oh diralat. Oh psikis. Itu kondisi hatinya kondisi psikis. Psikis itu kan perasaan. Bukan fisik loh. Astagfirullahaladzim, ini maksudnya kondisi psikis. Oh iya. Iya psikis. Iya. Antum kayaknya perlu makan sate kelatak. Sudah Ustaz. Oh sudah. Kurang kan? Ya baik, saya coba jawab aja ya. Mungkin sepemahaman saya dengan pertanyaan ini. Yang pertama tentang kondisi psikis ya. Nah, seorang mukmin itu Bapak sekalian, kita tahu bahwa Nabi SAW sangat banyak memberikan motivasinya ya kepada kita semua ya tentang bagaimana menyikapi sesuatu. Contoh mungkin kata Nabi SAW atau sabda Nabi SAW bahwa bagi seorang mukmin itu ya urusan semua dalam kehidupan dia itu perfect lah, sempurna lah, masya Allah, luar biasa mengagumkan ya. Yang hadis itu jelaskan Nabi katakan ya urusan seorang mukmin itu luar biasa mengagumkan. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya bagi seorang mukmin itu adalah keutamaan. Ini salah satu itunya informasi atau mungkin kabar baik dari Nabi. Ya, kemudian apalagi dalam Al-Quran pun Allah jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang bertawakal, ya istiqomah di jalan Allah, ya yang mengatakan bahwa Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ya, dan dia beristiqomah atau istiqomah di situ, maka kata Allah hilangkan dalam hati mereka itu ketakutan, kesedihan, ya. Maka sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah memperbanyak lagi dialog-dialog keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hati kita bermasalah, dialog itu contohnya apa? Ya doa salah satunya ya, kemudian zikir ya, tilawah, kita memperbanyak berbuat baik seperti sodako, silaturahim seperti itu ya, dan ikhlaskan semua karena Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nanti perasaan tadi. Bahkan kita tahu bahwa salah satu yang disebutkan itu bisa menghilangkan katakanlah kegundahan seseorang itu adalah dengan bersodako. Sodako atau sedekah itu bisa menghilangkan kesedihan atau kegelisahan seseorang. Maka lagi gelisah banyakin sodako saja ya. Apalagi di sana nanti kita dapat keistimewaan karena di Madinah sama di Masjidil Haram ya. Kita tahu di Masjidil Haram itu kan pahala sholat di sana kan 100.000 kali ya daripada pahala yang lain. Nyata ulama juga menyebutkan orang yang sedekah atau sedekah di Masjidil Haram pun itu kalau nilai sedekahnya katakanlah cuma 10.000, maka itu akan dikalikan dengan 100.000. Berapa tuh? Banyak kan? Jadi kalau dia mau nitip sedekah tuh Masya Allah tuh Masjidil Haram tuh ya. Kalau dia punya 50.000 saja, dia sedekah di lingkungan Masjidil Haram, maka nilainya ada 50.000 kali 100.000. Kalau dia sedekahnya itu di Masjid Nabawi, maka 50.000 katakanlah dikali dengan 1.000 ya, seperti itu. Jadi Masya Allah kan luar biasa itu keistimewaan atau privilege yang diberikan. Nah apalagi di sana nanti Anda punya atau mungkin kita ada air zam-zam. Air zam-zam itu kan kata Nabi SAW dimasyuribalah bahwa air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh seseorang ketika orang itu meminumnya. Berarti kalau Anda minum air zam-zam, ya Allah aku minum air zam-zam ini karena Engkau ya Bismillahirrahmanirrahim, tentunya kita baca seperti itu, dan semoga dengan dalam hati saja Engkau hilangkan kegelisahanku, Engkau hilangkan penyakit-penyakit hatiku, Engkau hilangkan apapun itu, minumlah air zam-zam itu dengan keyakinan, maka Allah akan hilangkan. Sebagaimana kisahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena dia pernah demam suatu hari, lalu dia minum air zam-zam, dan seketika habis minum zam-zam itu demamnya hilang. Itu keyakinan kayak begitu kan. Nah, sebelumnya mungkin kalau kayak begini, mungkin Anda mungkin masih di Indonesia, ya mungkin ada batuk pilek, saya tadi sempat baca itu ada batuk juga, mungkin leher kaku. Nah, salah satu terapi yang terbaik yang kita bisa lakukan yang juga
juga disunahkan oleh Nabi SAW malah berbekam. Jadi leher-leher kaku tuh paling bagus itu berbekam aja, dibawa bekam ya, dibuang darahnya di sana. Insya Allah itu juga sangat baik dalam melancarkan aliran darah ya, seperti itu. Batuknya pakai apa? Oh, banyak obat batuk. Sudah saya share banyak tuh di Instagram, YouTube. Pakai kencur bisa, pakai serai bisa, pakai jahe bisa, pakai daun mint bisa, atau campurin semua juga bisa. Kencur, jahe, serai, 2 buah daun mint itu masya Allah akan meluruhkan dahak-dahak kita insya Allah ya. Dan tenangkan hati dan ikhlaskan diri kita ya tentunya. Dan itu pasti akan ketika kita sudah ikhlas. Ikhlas itu maksudnya seperti apa? Kita akan tenang gitu loh. Gak ada lagi kita pikirin. Contoh mungkin, wah nanti kalau saya sakit di sana gimana? Oh alhamdulillah, pahala kan. Kita lagi safar, ya kita lagi safar umroh kayak begini sakit di sana dan wallahu a'lam bishawab misalkan ada yang meninggal juga, masya Allah pahalanya besar sekali. Makanya sebenarnya orang yang beriman mukmin itu Bapak Ibu sekalian itu masya Allah ya, kalau kita sudah tahu janji-janji Allah ya tentang katakanlah akhirat, tentang surga, apalagi kita khawatirkan tentang dunia ini ya, nggak ada yang kita khawatirkan. Toh juga kita akan mati, toh juga kita akan mempertanggungjawabkan, toh juga kita akan bertemu dengan Allah. Dunia cuma sebentar saja, sementara saja. Dan penyakit ataupun apapun yang kita rasakan juga tidak akan lama-lama. Kenapa tidak akan lama-lama? Karena cobaan untuk manusia kayak kita ini juga tidak akan seberat cobaannya para nabi, para rasul ya, mereka-mereka yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah itu cobaannya itu luar biasa. Bahkan waktu Nabi SAW itu demam, itu ada sahabat yang megang tubuh Nabi itu seperti besi terbakar. Saking dahsyatnya ujiannya para nabi, demamnya saja itu berkali lipat daripada atau dibandingkan dengan demamnya kita manusia normal. Jadi insya Allah tidak akan seberat yang kita bayangkan ya, khususnya kalau kita sudah tadi ya kita mengikhlaskan ya, kita tetap ada ikhtiar, ada usaha untuk melakukan atau menjaga kesehatan ya, atau mungkin ada sakit segala macam, tapi lagi-lagi ya kalau lagi akidah yang bermain, iman yang bermain, maka kita akan yakin bahwa wa iza maritu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkanku. Saya kira mungkin itu.